Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara palpasi yang baik dan benar pada otot penggerak utama pada regioni, ankle, dan foot. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Latifah Nurbaiti dan teman-teman saya Dewi Puspitasari, Nadia Nesia, dan Rama Fikri Elfansyah. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas anatomi 2, di mana untuk mengetahui bagaimana cara palpasi regioni, ankle, dan foot dengan baik dan benar. Yang pertama, biceps femoris. Nama gerakan fleksini, origo di muscle biceps femoris caput longum, tuberositas ischiadium, muscle biceps femoris caput brevis, linea aspera femur, insersio dari caput fibula dan condylus lateral tibia, inervasi saraf nervus sciatic L5 sampai L3, peredaran darah ada di arteri femoralis dalam, arteri perforasi kepala panjang biceps femoris, cabang perforasi dari arteri profunda femoris. Untuk teknik palpasi pada otot biceps femoris, yang pertama, posisi pasien dalam keadaan tengkurap. Lalu kita lokalisir tepi proksimal lateral dari fossa poplitea ke arah lateral dengan ujung jemari. Lalu kita geser ujung jemari sedikit secara proksimal ke arah tuberositas ischia. Lalu kita palpasi dan telusuri serabut otot secara keseluruhannya dari fossa poplitea ke tuberositas ischia. Untuk merasakan kontraksi biceps femoris, pasien menggerakkan secara perlahan flexing knee. Nah, di sini bakalan ada pergerakan pada otot biceps femoris. Jika pasien melakukan flexing knee, maka biceps femoris akan terasa menarik. Nama gerakan pada otot semimembranosus yaitu fleksini. Origonya terdapat di tuberositas ischiadicum, insersio caput fibula, inervasi saraf nervus sciatic cabang tibial L5 sampai S2, dan peredaran darah profunda femoris dan arteri glutealis. Untuk teknik palpasi pada otot semimembranosus, yang pertama, posisi pasien dalam keadaan tengkurap. Lalu kita lokalisir tepi medial proksimal dari fossa poplitea dengan ujung jemari, lalu kita geser jemari sedikit secara proksimal ke arah tuberositas ischia. Lalu kita palpasi dan telusuri serabut otot posterior dengan medial dari upper gracilis ke tengah paha. Untuk merasakan kontraksi semimembranosus, maka pasien diminta untuk perlahan melakukan fleksi dan endorotasi knee secara aktif. Yang ketiga, rectus femoris. Nama gerakan extensini, origo spina iliaca anterior inferior dan bagian superior lekukan acetabulum, insersio tuberositas tibia, inervasi saraf nervus femoralis L2 sampai L4, peredaran darah cabang turun dari arteri circumflexa femoris lateral. Untuk teknik palpasi pada otot rectus femoris, yang pertama, posisi pasien dalam keadaan telentang. Lalu kita lokalisir upper patella dengan ibu jari. Lalu geser ibu jari secara superior antara vasus lateral dan vasus medial. Untuk merasakan kontraksi dari rectus femoris, pasien melakukan fleksi hip dan ekstensi knee secara aktif. Nama gerakan pada otot tibialis anterior yaitu dorsal fleksi. Origonya ujung proksimal tibia tepat di bawah condylus lateralis. Insersionya permukaan medial dan plantar, os cuneiform medial dan os metatarsal pertama. Inervasi sarafnya nervus fibularis profundus dan peredaran darah arteri tibialis anterior. Untuk teknik palpasi pada otot tibialis anterior, yang pertama, posisi pasien dalam keadaan telentang. Lalu kita lokalisir tepi lateral medial dari tibia dengan menggunakan ibu jari. Lalu geser ibu jari secara lateral. Untuk merasakan kontraksi dari otot tibialis anterior, pasien melakukan dorsofleksi. Yang kelima, gastrocnemius. Nama gerakan plantar fleksi, origo ada di kaput medial dan lateral dari permukaan posterior condylus femoral, insersio ada di permukaan posterior calcaneus membentuk tendon Achilles, inervasi saraf nervus tibia S1 sampai S2, peredaran darah ada di arteri sura. Untuk teknik palpasi pada otot gastrocnemius, yang pertama, posisi pasien dalam keadaan tengkurap. Lalu kita lokalisir sebagian besar otot tepat di distal fossa poplitea, lalu kita geser jari ke medial dan lateral untuk membedakan kedua kaput gastrocnemius. Selanjutnya, palpasi secara distal bagaimana gastrocnemius menyatu dalam tendon Achilles. Nah, untuk merasakan kontraksi gastrocnemius, pasien melakukan plantar fleksi ankle secara aktif. Saya Dewi Puspitasari bertugas men-tag video. Saya Latifah Nurbaiti bertugas mengedit video. Saya Nadia Nesia Tribakti Pertiwi bertugas mempraktekkan palpasi. Halo, saya Rama Fikri Elfansyah sebagai pasien yang dipalpasi.